dan SAW ya. Berarti ini metode keempat itu ya. Jadi harus diperhatikan kita masuk ke metode keempat nih. Ya, profile matching itu metode keempat. Kemudian nanti minggu depan insya Allah WP ya, waiting product. Kemudian mungkin ada lagi satu metode lagi. Jadi ada tinggal beberapa metode lagi ya. Jadi ada tersisa 2 metode. Nah ya, yang belum saya ajarkan. Yang ini adalah metode yang keempat ya, metode yang keempat. Oke, nah ini penjelasannya. Ini salah satu yang klasik juga ya. Sebetulnya sekarang udah mulai ada SPK yang baru, masih diambil juga oleh teman-teman kakak tingkatmu ya, yang mengambil skripsi. Metodenya mulai baru-baru, tapi sebetulnya hanya pengembangan dari metode-metode yang sudah ada. Ini salah satunya profile matching ini udah yang klasik ini ya, jadi dari 2003 aja. Jadi profile matching ini merupakan proses dari pengelolaan sumber daya manusia. Jadi yang dilihat ini SDM-nya ya, sumber daya manusia. Jadi sebuah proses dalam pengelolaan atau manajemen sumber daya manusia di mana terlebih dahulu ditentukan kompetensi yang diperlukan dalam sebuah jabatan. Jadi ditentukan dulu kira-kira jabatannya apa gitu. Jadi goalnya itu pasti ada dari beberapa orang, goalnya itu adalah satu orang yang akan kita pilih ya. Seperti itu. Jadi jabatan ini bisa ketua BEM, bisa yang tadi ya, beasiswa, kemudian bisa ketua RT atau apa ya, pemilihan kepala desa ya gitu-gitulah. Ya, jadi berhubungan dengan manusia ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini contoh penerapannya ya. Jadi ini bisa juga dipilih untuk kinerja karyawan ya, kinerja karyawan untuk promosi jabatan tertentu. Bisa juga untuk tadi ya, pemilihan manajer, kemudian untuk kenaikan golongan ya. Bisa juga kalau di PNS itu kenaikan golongan, ada kriteria tertentu. Kemudian untuk manajemen football player, nah ini untuk. Jadi kalau mau bikin tim, mungkin ada kriterianya untuk pemain sepak bola ya. Kemudian ya ini yang berikutnya yang ketiga, nah ini contoh ya, bisa dipakai ini penilaian beasiswa yang layak. Ini biasa dipakai untuk, jadi kamu bisa juga kamu lihat itu di apa ya, di WR1 itu kalau kita menentukan UKT ya, uang kuliah tunggal, itu ada beberapa kriteria, mulai keluarga tidak mampu, yang jumlah keluarga, penghasilan orang tua, yang itu menjadi kriteria itu ya. Nah itu salah satu juga. Kemudian ini lain-lain, ini berarti banyak ya bisa diterapkan. Tapi hubungannya masih berurusan dengan orang ya, bukan sebelum-sebelumnya memilih apa, memilih kendaraan, memilih tempat tinggal ya, atau rumah, atau memilih handphone. Nah ini nggak bisa dipakai, mungkin bisa sih sebetulnya, cuma nggak bagus lah kalau dipakai metode ini. Oke, nah ini untuk kasusnya ini hanya contoh aja ya. Jadi evaluasi karyawan untuk promosi jabatan, misalnya ada 5 karyawan yang akan dipromosikan. Ini kasusnya ya. Kemudian kita tidak akan melihat kasusnya karena nanti kasusnya kita langsung pakai Excel aja ya. Jadi makanya nanti kalau ujian upayakan pakai Excel ya. Kalau nggak pakai Excel paling kamu ngopi dari teman ya. Jawabannya jadi sama dengan teman, karena kalau perhitungan pakai Excel kamu akan berbeda nanti. Oke, jadi nggak boleh kalau ujian nanti dari beberapa metode yang saya berikan itu tidak boleh diacak ya. Jadi contohnya akan saya acak soalnya, nanti kamu ngerjakan sesuai dengan urutan. Seperti itu. Kemudian berikutnya untuk konsepnya ya. Jadi konsepnya adalah mencari orang yang memiliki profil sedekat mungkin dengan jabatan yang akan dijadikan kompetisi atau jabatan yang sedang kosong ya. Jadi yang paling perfect ya artinya maksudnya. Jadi paling perfect untuk matching ya, untuk match ya, dengan jabatannya gitu. Jadi paling memenuhi syarat lah seperti itu. Itu untuk konsepnya ya. Jadi mencari orang yang memiliki profil sedekat mungkin dengan jabatan yang sedang kosong atau yang tengah diperebutkan mungkin seperti itu. Kemudian ini ada beberapa metode. Nah ini metode yang terpentingnya ya. Jadi nanti ini metodenya itu ini penilaian. Saya ganti dulu. Penilaian
lain. Oke. Nanti kedepannya tidak salah lagi. Ya, saya ulangi. Jadi ini metodenya penentuan aspek-aspek penilaian. Ini yang pertama. Kemudian menghitung nilai gap. Gap itu apa? Gap itu kalau kita cari di ini mungkin agak rancu ya, tapi gap ini seperti kesenjangan gitu nilai gap ini. Ya, nilai gap ini. Jadi kalau kalian ada gap dengan teman mungkin ada perbedaan lah seperti itu. Ya. Kalau ada gap dengan teman seperti itu. Jadi ada renggangnya berapa gitu. Kemudian berikutnya yang ketiga menghitung nilai bobot. Nah, ini nilai bobot. Nilai bobot ini adalah nanti ditentukan oleh kriteria tertentu. Kemudian yang keenam menghitung nilai akhir. Kemudian menghitung nilai total setiap kriteria ya. Jadi nanti ini total akhir. Kemudian nilai total setiap kriteria. Kemudian ini yang kelima ya. Kemudian yang saya ulangi lagi. Jadi ternyata panahnya bukan ke atas. Langsung dari sini ke atas ternyata muter dulu ke yang keempat. Oke, saya ulangi lagi. Jadi penentuan aspek penilaian. Jadi ini biasanya diambil oleh langsung oleh pengambilan keputusan jadi nilai-nilai ini. Ya, nilai-nilai ini. Kemudian menghitung nilai gap. Nah, menghitung nilai gap. Kemudian yang ketiga menghitung nilai bobot. Nah, yang keempat ternyata ini panahnya ke kanan keempat. Ini ada NCF ya dengan NFC. Ini namanya normal form ya. Jadi ini yang penting ini secondary ya. Jadi ini core factor. Ini C-nya itu core factor. Kemudian ini secondary factor. Jadi ini untuk perhitungannya ini nanti kita lihat bobotnya ini tinggal menyesuaikan aja ya. Kemudian menghitung nilai total setiap kriteria dari perhitungan core factor dan secondary factor. Ini core itu berarti intinya ya, kemudian secondary itu berarti penunjang lah seperti itu. Kemudian menghitung nilai total setiap kriteria, kemudian akhirnya menghitung nilai akhir seperti itu ya. Jadi nilai akhir ini jadikan perankingannya. Jadi ujung-ujungnya sama ya kalau SPK, akhirnya di ranking mana yang terbaik kayak gitulah. Nah ini contoh aspek-aspek penilaian. Biasanya yang sering dipakai ya. Jadi ini yang contoh dipakai. Ini kecerdasan gitu. Verbalisasi ini berarti pintar bicara atau tidak, sistematik berpikir, konsentrasi dan lain-lain. Ini bisa dipakai ini untuk penilaian. Kemudian sikap kerja, energi psikis, kemudian penelitian tanggung jawab, kehati-hatian, dorongan prestasi, kemudian ini behavior ya. Kalau ini aptitude ya. Jadi ini intelektual, kemudian ini aptitude, kemudian ini behavior ya. Perilaku. Kekuasaan, dominance, pengaruh, influence, keteguhan hati, steadiness, kemudian pemenuhan complaints. Berikutnya untuk pemetaan gap. Nah ini gap, ya itu gap itu dianggap kalau di sini ada sedikit perbedaan lah ya, selisih atau ada apa ya istilahnya gap ini tadi ada kerenggangan gitu, beda dikit gitu. Jadi gap ini adalah hal yang penting di mana masing-masing aspek atribut dengan menggunakan value target. Jadi ada targetnya ya, nilai maksimal gitu. Seperti itu. Jadi ini biasa dipakai gap ya. Yang paling sebetulnya yang paling berperan itu kayak kemarin ya. Contoh kalau dosen mau masuk jadi dosen CPNS, jadi dosen PNS itu gapnya banyak gitu ya, mulai dari ujian kompetensi kayak gitu ya, ujian kompetensi, kemudian TPA ya, TPA itu tes P-nya itu pengetahuan dasar kayak gitu, kemudian tes kemampuan akademik kayak gitu ya, itu ada bobot-bobotnya itu. Nah kemudian setelah lolos tahap pertama, nah ini biasanya dieksekusi di dalam berarti itu biasanya ada bobot-bobotnya.
Nah, bobot-bobotnya ini biasanya sampai TOEFL juga masuk ya, biasanya kalau untuk masuk PNS itu TOEFL harus ditentukan juga ya, ujian TOEFL itu. Nah, biasanya TPA dengan tes potensi akademik dan tes kemampuan umum ya, TPU itu juga ada bobotnya. Tapi ujung-ujungnya nanti biasanya dieksekusinya tetap kalau di sini ya, di UHO itu biasanya ada bobot yang paling mengerikan itu bagian di dalam ya. Jadi wawancara. Kemudian biasanya ada micro teaching itu belajar ngajarin gitu ya, micro teaching ngajarin ke contohnya ke siswa itu ada micro teaching, kemudian nanti nilainya ditentukan, akhirnya semua direkapitulasi langsung dieksekusi. Tapi tetap biasanya kalau di UHO di sini ya tadi ya, jadi wawancara ini yang bobotnya tertinggi ya, jadi wawancara kedekatan misalnya seperti itu. Oke, ini contoh nilai-nilainya. Profil nanti kita langsung coba aja ini sikap kerja, perilaku. Kemudian nah ini gapnya ya, nanti gapnya ini diperoleh dari mana? Nah ini gap ini itu inilah sebetulnya pembobotan inilah letak tadi dari profil matchingnya ini. Nah ini bukan dari bukan dari rumus ini, tapi dari profil matching. Jadi ke profil matching inilah yang menentukan ininya ya, untuk penentuan gapnya nih. Ini namanya pembobotan weighting ya. Nah, ini nanti kita coba ke kasusnya, kemudian nanti kita akan lakukan perhitungan. Kemudian nah ini CFT ya. CFT ini ada namanya core factor dan secondary factor. Jadi normalisasi, core factor dan secondary factor ini ya. Jadi ini yang nanti ini juga sangat berperan ya. Kalau core factor ini kalau ujian PNS itu ya, kalau di UHO ini core factor itu ya ujian wawancara karena bobotnya besar sekali ya. Secondary factor itu yang tadi ujian tes kemampuan umum, kemudian tes apalagi ya, tes wawancara ya ini yang core factor itu yang ada di dalam ya. Kemudian yang secondary factor itu biasanya yang tadi ada apa ya, biasanya TPA itu tes kemampuan akademik ini yang jadi secondary-nya ya, seperti itu. Kemudian salah satu secondary factor ini TOEFL ya, nilai TOEFL juga salah satu. Biasanya tes TPA ini biasanya yang mengeluarkan memang jadi yang mengeluarkan langsung dari dinas terkait ya, Bappenas atau dinas. Jadi kalau kalian mau jadi dosen jadi PNS ya banyak-banyak belajar TPA ya, tes potensi akademik. Nah itu tes potensi akademik. Nah, tapi itu kalau masuk ke UHO jadi secondary factor. Core faktornya tadi wawancara, yang micro teaching ini ada di dalam. Termasuk TOEFL ini adanya di secondary ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah ini cara menghitungnya, nanti kita lihat langsung aja nanti di rumusnya. Aspek, kemudian nanti ini pembobotan nilai akhir ini. Ini ditentukan oleh pemegang ya, atau pemegang ngambil keputusan nilai X dan Y-nya ini. Nah ini sangat menentukan. Biasanya yang tadi yang core factor ini yang bobotnya besar ya, 60% kan. Ini pokoknya ini harus 100% ya. Kalau di sini 60, di sini 40. Sebetulnya bisa aja 50-50 nggak jadi masalah. Yang penting nilai totalnya itu untuk core factor dan secondary factor. Jadi ini untuk perhitungan aspek yang di atas ini untuk menentukan nilai akhir ini harus dibuat presentasi dari core factor dan secondary factor yang diperkirakan berpengaruh terhadap kinerja setiap karyawan. Ya, termasuk tadi yang untuk jadi dosen. Jadi core factor ini bobotnya besar sekali. Ya. Bisa 70, 30, nah, pokoknya yang penting ini harus 100% ya. Ini bisa juga tadi 80, 20 boleh seperti itu. Atau bisa juga 50-50 yang 50-50 boleh juga. Karena ini memegang peranan. Tapi core factor ini yang ngeri ya kalau pemilihan
uji seleksi jadi PNS di UHO ini, jadi dosen. Oke, seperti itu. Supaya kamu mau jadi dosen, nanti kamu boleh tanya-tanya sama teman-temanmu yang pernah nyoba ya ujian CPNS di UHO, seperti itu. Oke, nah ini nilai-nilainya. Nah ini contoh yang 60-40 ya, nilai-nilainya. Nanti baru nilai-nilai ini jadikan bobot. Jadi nilai rankingan itu dilihat dari nilai yang tertinggi. Oke, kemudian nilai akhirnya sehingga akan diperoleh perhitungan nilai akhir. Kemudian menghitung nilai akhir, kemudian nanti di sini dari sini lakukan pembobotan, perankingan ya, sorry. Jadi ini ranking ke sana, elko melewati dan sebagainya. Oke, nah ini contoh teorinya aja, nanti saya bagikan ya. Profil matching, codingannya banyak ya di internet sebetulnya ini. Makanya biasanya kalau kamu ngajuin skripsi lagi dengan metode ini pasti ditolak sama tutarnya. Oke, profil matching. Kemudian kita coba, saya akan bagikan juga. Jadi ada dua saya akan bagikan dengan ini ya, profil matching. Tapi ini keadaannya kosong. Nah ini kosong. Oh ininya kosongin dulu. Ini kosongin dulu lah. Ini gak ada nilainya. Profil matching saya kirimkan dulu. Jadi saya akan kirimkan tadi ini teorinya ya. Teorinya saya akan bagikan. Kemudian yang pertama, kemudian dengan ini yang kosong ya, nanti saya akan kirimkan juga dengan yang sudah terisi. Ini saya kirimkan dulu sama ketua tingkat kalian. Nanti silakan ketua tingkatnya bagikan sama teman-teman yang lain. Profil matching, kemudian ini materinya ya, materi Excel ya. Jadi nanti kalau ujian ini kan SAW sudah, TOPSI sudah, AHP sudah, nanti tinggal WP ya. Mungkin ada perlu tambahan atau enggak, kita lihat aja nanti. Oke. Kemudian oke, sudah ya. Silakan dibagikan sama teman-teman, ini ketua tingkatnya. Nah, udah hijau, udah biru nih. Nanti silakan dibagikan dulu. Kita mulai ininya ya. Materinya yang ini ya, materi profil matching. Oke, kita baca dulu. Jadi ini untuk bukan untuk calon PNS ini ya. Kalau PNS beda lagi nih. Ini karena ini nilainya ini tidak ada subjektivitas. Subjektivitas itu apa artinya? Tidak ada inilah istilahnya, tidak ada. Ini kalau nilainya seperti itu ya itu gitu. Ya, jadi nilainya disesuaikan dengan perhitungan, ya itulah nanti yang menjadikan perankingan. Nah ini kita lihat. Di sini ada tahapannya ya, seleksi calon manajer menggunakan profil matching. Kemudian dalam proses penyelesaian, metode profil matching akan melalui 5 tahapan. Yaitu yang pertama menentukan aspek kriteria penilaian dan nilai bobot standar kompetensi. Ini aspeknya. Ya, kemudian menghitung nilai gap, kemudian dilakukan pemetaan, kemudian mengelompokkan ya, faktor dan secondary faktor. Kemudian perhitungan nilai total dan melakukan rankingan. Jadi 5 tahap ini yang akan kita pakai ya. Setelah kalian buka materi yang saya kirimkan ketua tingkatnya. Oke. Kemudian untuk ini ya kriterianya. Nah ini kriterianya nilainya default ya dari ini. Jadi ini kalau nilai ini berat ya kalau kamu pakai kayak ini ya. Jadi ini nilai 0 itu tidak memuaskan ya. Tidak diharapkan jadi karyawan ya.
Jadi kalau nilainya 0 itu berarti nilainya udah kebangetan, ini udah nggak bisa diperbaiki. Kalau 1 masih ada perbaikan ya, perlu diperbaiki. Kemudian 2 memenuhi harapan, nah 3 melebihi harapan. Jadi di sini kalau 3 semua itu berarti udah melebihi harapan ya. Oke. Kemudian ada yang keempat, ini luar biasa, berarti ini sangat-sangat perfect lah kalau ini ya, nilai 4 ini. Oke. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ini nilai flatnya seandainya ini ya, nilai flatnya. Tapi ini nilai boleh berubah-ubah. Kalau ini standarnya terlalu tinggi ya, kalau 3 semua berarti ini nilainya berat ya kalau nilai 3 ya. Berarti to be perfectnya ini hampir mendekati sempurna lah kalau 3 ini. Karena ini nilai yang paling afdol, ini nilai 4 gitu ya. Oke, kemudian setelah melakukan ujian ya, kan biasanya dilakukan ujian nih. Nah ini ujiannya itu dibuatlah pembobotan ini. Jadi dilihat dari sini, seandainya si Ardi ini untuk disiplin kan biasanya kalau ujian itu dibagi-bagi itu, ya. Seperti tadi ya, ada tes potensi akademik, kemudian potensi ujian pengetahuan umum, biasanya dibagi-bagi seperti itu ya. Kemudian kewarganegaraan biasanya ada juga kalau PNS. Tapi yang paling umum kan TPA ya, tes potensi akademik. Kemudian tes potensi umum, pengetahuan umum ya, tes pengetahuan umum. Biasanya yang sifatnya matematik yang gitu-gitu, pengetahuan umum ya, atau hukum seperti itu ya, atau materi-materi yang terkait pada saat ini. Nah, yang paling sulit itu yang biasanya nilainya itu tes kepribadian ya, tes kepribadian dengan kewarganegaraan ya, biasanya itu yang paling penting biasanya kalau ujian PNS. Nah ini contoh si Ardi ini kalau pada saat ujian ini dibagi-bagi ya, ujiannya ini seolah-olah ujiannya dalam bentuk tes tertulis, nanti dinilailah bobot-bobotnya itu, jadi nilainya cuma ada 4 ya, seperti ini. Ini juga waktu kemarin saya nilai KKN itu nilainya cuma 1 sampai 5 ya, nggak ada sampai 10, kadang-kadang cuma itu aja. Jadi nilainya itu hanya seperti ini bentuknya ya. Kemarin saya pada saat ngasih nilai KKN itu ya. Jadi yang belum punya nilai KKN nanti boleh komplain. Ini contoh Ardi, nilainya 3, komitmennya, kemudian prestasi ini kurang mungkin ya. Seandainya belum pernah berprestasi si Ardi ini. Jadi ini perlu perbaikan. Kemudian kreativitasnya, loyalitas, kan prestasi ini mungkin dilihat dari hasil ujiannya, lihat dari pernah di perlombaan, di kompetisi prestasi ya, akademik biasanya ini prestasi ini menentukannya bisa diambil dari IPK contoh. Kemudian si Benny nilainya seperti ini ya, jadi ini dilihat dari ujian, kemudian prestasinya juga ini ternyata si Benny ini banyak ya. Berarti ini udah luar biasa ini. Jadi kalau kamu punya prestasi seperti paskibraka yang itu tingkat nasional, itu biasanya nilainya bobotnya paling tinggi. Kemudian ya kalau di sini gitu. Kalau CPNS beda lagi ya, nggak dipakai itu. Kemudian ya cecep ya. Kalau PNS itu paling tergantung lembaganya ya. Kalau prestasi seperti tingkat nasional itu harus dilihat ya, lembaganya. Tapi kalau ya agak lain lah. Kemudian kalau cecep ini agak kurang prestasinya, tapi nilai-nilai yang lainnya besar. Jadi ini diambil dari nilai semua dari ini. Jadi ada 5 buah nilai dari ini, ada 3 kandidat ya. 3 kandidat. Emang kalau ujian itu biasanya nggak banyak-banyak itu kalau ujian PNS itu ya. Biasanya yang diambil 5, 4 yang sudah mau ini biasanya sudah sudah melebihi grade ya, ada grade-nya.
lewat grade. Biasanya ini lakukan tahap akhir grade-nya ya. Dari pemberkasan, kemudian ujian-ujian biasa kayak gitu. Nah ini sudah memenuhi grade, biasanya nggak banyak. Kemudian, nah ini baru kita akan melakukan yang namanya tahap kedua ya, menghitung gap, ini nama istilahnya, menghitung gap. Bagaimana proses menghitung gap ini? Nah ini ada yang namanya pemetaan gap ya. Pemetaan gap itu caranya adalah nilainya si Ardi ini, jadi ini copy paste dari sini ya. Jadi ini jangan aneh. Ini copy paste dari nilai ujian tertulis lah, anggap ini ujian tertulis. Di copy lah ke sini. Jadi ini nilainya sama ya. Ini dengan nilai ini sama ya. Jadi jangan bingung ya. Ini dapatnya dari mana ya? Dari atas dari sini. Kemudian targetnya ini dapat dari mana? Ini nilai-nilai tiganya ya. Nah nilai 3 ini dari tadi, dari sini. Ya. Ini hampir mendekati sempurna nilai 3 itu harus melebihi harapan semuanya ya. Nah ini 3 ya. Berarti emang kalau kayak kemarin CPNS itu yang dipakai itu cuma rata-rata cuma satu ya, satu angkatan kalau dosen-dosen IT ya. Jarang, memang ada juga tapi biasanya jarang kalau di 2 gitu jarang, biasanya 1 setiap tahun. Jadi sama ini juga nanti tinggal dilakukan rankingan aja. Nah, contoh di sini bagaimana kita melakukan gap ya. Nah, caranya adalah tadi kalau di sini 3, kemudian dari targetnya nilai 3 ya. Jadi contoh ini Ardi disiplinnya 3, kemudian nilai targetnya 3. Nah, itu tuh kita harus melakukan pembobotan ya. Nah, jadi caranya adalah nilainya itu adalah karena nilainya sesuai dengan kebutuhan, jadi nilainya di sini 0 ya, 0. Karena ini lakukan yaitu namanya tekniknya namanya dikurangi ya, dikurangi nilai ini. Jadi rumusnya kamu bisa pakai rumus sama dengan 3. Yang ini dikurangi dengan nilai pada saat dia ujian, nilainya 0. Kemudian kita coba sekarang komitmennya ini ya. Jadi ini nilai targetnya dikurangi dari nilai komitmen diperoleh sama Ardi. Jadi di sini -1. Oh kebalik ya. Saya ulangi, berarti jadi nilai ini dulu dikurangi dengan nilai target. Kemudian yang ini berarti nilainya Ardi 4 dikurangi dengan nilai target, jadi 1. Kemudian yang ini nilai prestasinya Ardi, ini agak kurang nih si Ardi ini, dikurangi dengan nilai target, -2. Kemudian kreativitas, berarti nilai kreativitasnya Ardi dikurangi dengan nilai targetnya 3. Kemudian yang terakhir loyalitas Ardi ini kesetiaan biasanya dikurangi dengan nilai target. Nah, ini kalau ini setia nggak dengan pimpinan gitu biasanya. Oke, jadi ini nilai-nilainya. Untuk Benny ini sama aja ya. Jadi kita buat aja 2 aja ya. Jadi ini dikurangi ini. Benny dengan disiplin kurangi nilai target. Benny berarti ini Benny dikurangi nilai target. Ini 1. Oke. Kemudian komitmennya Benny berarti ini komitmennya Benny dikurangi nilai targetnya yang ditetapkan oleh perusahaan. Oke. Kemudian kita supaya jangan terlalu lama ya, kita seret aja yang ini, kita tarik sampai ujung. Oke, seperti itu. Kemudian Cecep, berarti ini nilai disiplinnya Cecep dikurangi dengan nilai target yang ditentukan oleh perusahaan. Oke, kemudian nilai komitmennya Cecep dikurangi dengan nilai targetnya yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, lanjutkan dengan menggunakan seret kayak tadi ya. Ini kita seret
Nah, sampai sini. Oke. Sampai sini. Nanti kalau ada yang mau tanya langsung aja ya. Bisa lakukan raise hand, ya, bisa lakukan raise hand atau bisa juga dengan chat langsung, bisa lewat chat ya. Lewat sini boleh. Nah, jadi makanya ini nanti kalau ujian itu saya menambahkan orangnya aja, paling itu aja. Dengan menambahkan alternatifnya. Mungkin kalau dikurangin nggak mungkin lah, paling ditambahin ya. Kadang 1 atau 2 lah. Ya, cuma itu aja paling, kalau nggak ditambahin alternatifnya, kalau nggak kriterianya yang saya tambahkan, seperti itu ujian. Nah, sekarang kita melakukan pemetaan. Jadi nilai ini kamu harus untuk konversi ke nilai gap ya. Ya, ini untuk konversi ke nilai gap. Nilai ini harus dikopikan dulu ke konversi itu. Jadi caranya ya tadi. Ini klik kanan, copy ya. Ini kamu harus jago Excel nih kalau udah lulus. Kemudian di sini paste, pastenya yang value ini. Nah, ya. Kemudian kita akan melakukan perhitungan ya. Nah, bagaimana cara mengkonversi ke nilai gap? Ya, caranya adalah, jadi ini harus dilihat manual. Kalau yang ini nilainya harus dilihat manual. Contohnya gini, kalau nilai 0 itu berarti nilainya udah sempurna gitu. Jadi nilainya 0 itu 5. Jadi di sini si Ardi itu 5. Kemudian kalau 1, ini ada 1 ya. Seperti itu. 1 berarti nilai bobotnya itu 4,5. Di sini 4,5. Yes. Saya ulangi lagi. Ardi itu nilainya 0. Ini Ardi itu nilainya 0 ini. Untuk disiplin ini Ardi disiplin nilainya 0. Ya, nilainya 0. Makanya si Ardi ini nilainya 5. Oke, ini diperoleh dari mana? Jadi kita lihat nolnya itu adalah ini, 0, nilai gap. Ya. Kemudian nilai gapnya 0 berarti bobotnya itu adalah 5. Nah, ini untuk pembobotannya. Saya ulangi lagi. Komitmennya Ardi itu 1. Jadi nilai gap 1 itu 1. Berarti ini itu nilai bobotnya adalah 4,5. Jadi di sini 4,5. Nah, seperti itu. Nah, 4,5. Kemudian jangan pakai koma itu ya, 4,5. Nanti beda, dia akan ke samping kanan kalau 4,5. Jadi kamu 4,5 kayak gitu. Lalu dia ke samping kanan ya. Kalau 4,5 takutnya nanti dia ke kiri ya. Nah, ini berarti salah ya. Ulangi, 4,5. 4,5 itu diperoleh dari mana? Nilainya Ardi komitmen adalah 1. Nah, ini 1 itu adalah 4,5. Kemudian prestasinya Ardi ini. Prestasinya Ardi itu adalah min 2. Min 2 itu kalau kita konversi adalah berapa ini? 3 ya. Ini 3. Lanjutkan lagi. Kemudian min 1. Kalau min 1 berarti ini ya, min 1 itu ini. Yang kreativitasnya Ardi ya. Kreativitasnya Ardi itu nilainya min 1. Min 1 ini adalah 4. Ini harus dilihat manual ini. Kemudian kalau 0 udah pasti ini 5 ya. Berarti ini udah sempurna ya. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan sekarang Benny. Benny nilainya itu min 1 ya. Min 1 berarti ini 4, ini min 1 ya. Berarti ini 4. Oke. 4. Kemudian 0. Nah, 0 itu udah pasti paling tertinggi ya, nilainya 5. Kemudian 3 yang berikutnya ini 1 ya. 1 itu 4,5. Nah, ini 4,5. Berarti di sini yang ini 1 ya. Di sini 1 itu adalah 4,5. Ini 1, ini 4,5. Karena ini 1 ya di sini. 4,5. Lanjut min 2. Yang ini min 2. Berarti yang mana? Yang ini min 2 ya. Min 2 itu adalah 3.
Ini untuk memetakan ya, konversi. Kemudian yang terakhir nilainya min 1. Min 1 di sini mana? Min 1 ini adalah yang ini ya. Min 1 ini adalah 4. Berarti di sini kalian masukkan angka 4. Kita lanjutkan. Kemudian berikutnya cecep ya. Cecep nilainya yang pertama adalah 1. Kemudian 1 kita bisa lihat di sini nilai 1 itu adalah 4,5 ya. Ini cecep untuk disiplin ya, ini cecep. Yang ini cecep ini disiplinnya adalah 1 ya. Kita lihat di sini angka 1 itu untuk nilai gap 1 adalah 4,5. Oke, kita lanjutkan. Kemudian nilai cecep untuk komitmen itu min 2. Min 2 itu yang ini ya. Berarti bobotnya 3. Oke. Lanjutkan untuk prestasi sekarang. Prestasi itu min 1. Ya, min 1 kita lihat min 1. 4 ya kalau min 1 ini. 4. Jadi di sini kita isikan karena di sini min 1 ya yang ini. Ini min 1, berarti min 1 itu kalau di sini adalah 4. Kita lanjutkan, kreativitas untuk cecep itu 0. Nah, berarti nilai sempurna ini kalau 0, berarti ini 5. Lanjut, loyalitas sekarang. Loyalitas untuk cecep itu 1. Nah, loyalitas untuk cecep itu 1. Ini loyalitas cecep itu yang ini ya. Nah, ini cecep, loyalitas angkanya 1, ini loyalitas 1, berarti kita petakan yang ini, berarti ini 4,5 ya. 4,5. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Ini adalah nilai-nilai yang sudah kita lakukan pemetaan. Jadi ada 5, 45, 3, 4, 5. Jadi nilai-nilainya udah tidak ada lagi yang nilai negatif ya. 4, 5, 4,5, 3, 4. Kemudian untuk cecep, yang tadi untuk Beni ya. Sekarang untuk cecep 4,5, 3, 4, 5, 4,5. Oke. Jadi ini caranya emang harus dilakukan secara manual ya, harus dengan langsung dilihat ya. Langsung kasat mata gitu istilahnya, langsung dilihat dari ini ya. Tapi kalau di coding memang gampang ya, tinggal jadikan referensi aja ini. Kemudian nah ini yang paling menentukan ya. Untuk bobotnya ini boleh bebas ya. Bebas. Caranya memasukkannya nilai itu harus dipilih. Biasanya selalu seperti itu ya. Ini pasti biasanya. Jadi untuk tes yang kalau CPNS kayak kemarin yang secondary factor itu yang dari pusat ya. Bobotnya kecil memang. Ya dari pusat. Jadi kayak TPU, kemudian tes potensi akademik, tes kemampuan umum yang gitu. Kemudian yang dari luar itu apa? Tes TOEFL yang gitu tuh diambil dari luar. Itu secondary, disebutnya secondary factor. Kemudian yang di sini kayak micro teaching yang diselenggarakan oleh langsung dari universitas itu ya, dari bobotnya sendiri, ini yang bobotnya besar. Makanya kalau sudah lulus yang pertama langsung ininya ini yang paling mematikan ya, karena bobotnya besar 60%. Nah, kemudian kita harus masukkan nilai yang tadi itu. Jadi kita coba komitmen dulu, yang nilai komitmen. Nah ini caranya adalah kita lihat komitmennya, nilai komitmen ini klik kanan copy. Kemudian kita pindahkan ke bagian komitmen karena kita akan pilih mana yang core factor dan mana yang secondary factor. Klik kanan, paste value. Yang ini ya. Nah ini. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk prestasi. Kita cek ini prestasi. Nah ini. Klik kanan, copy. Kemudian kita kopikan ke prestasi yang ini. Klik kanan, tapi value ya. Kita ambil. Nah. Ambilnya yang value. Jangan langsung Ctrl V ya.
Karena kalau Ctrl V nanti rumusnya ikut terambil. Jadi ngopinya harus step by step ya. Kemudian loyalitas sekarang. Nah itu berarti yang ujung sini. Ini penting juga nih loyalitas. Harus ada kesetiaan ya. Sorry. Ini 5, klik kanan, copy. Sorry, copy itu yang atas. Copy, kemudian masukkan ke yang loyalitas juga. Ini kan loyalitas nih. Ini loyalitas ya. Kopikan ke loyalitas ini. Paste by value. Jadi ini yang bobot-bobotnya yang tertinggi. Kayak tadi ya. Wawancara, kemudian masa kerja, biasanya pengabdian juga masuk ke sini. Ini bobot yang core factor ya. Jadi udah berapa lama dia mengabdi. Ini kalau dosen kalian yang paling lama mengabdi itu ya Pak Tajidun, Pak Bardi, itu paling lama. Seperti itu. Ini belum sampai sekarang belum PNS ya. Ini non PNS ya. Kemudian berikutnya disiplin ya. Nah, disiplin berarti kita ambil dari sini. Setelah nilai yang kita petakan, copy ya. Nah, itu. Copy, masukkan ke disiplinnya. Masukkan value-nya. Lanjut, komitmen ini ya, di blok seperti biasa. Bukan komitmen, kreativitas, sorry. Kreativitas berarti yang ini ya. Copy, jangan di-cut ya, tapi di copy. Kemudian klik di bagian sini, paste pakai value. Nanti kalau yang mau tanyakan boleh ya. Nah, bagaimana sekarang ingin mendapatkan nilai ini dari perhitungan ini. Jadi ini udah dimasukkan berdasarkan core factornya. Jadi nilai bobot yang tertinggi. Ini emang suka dipakai seperti ini ya. Persis ini untuk penerimaan PNS ini. PNS di UFO ini. Jadi ada yang core, ada yang utama ya. Faktor utama, dan ada yang secondary ya. Secondary berarti ini yang dari pemerintah. Kayak tadi TOEFL, kemudian TPA dan lain sebagainya. Kemudian yang tadi tes wawancara itu kita masukkan ke sini. Kemudian cara menghitungnya ini menggunakan rumus yang ini. Jadi kita harus menghitung normal form faktor ya. Jadi bisa dicari ini n-nya karena dari tadi belum ketahuan. Jadi kamu bisa cari pakai Google. Seandainya tadi nama arti NFC n-nya tuh di NFC di profil matching. Profil matching ada nggak ada ya? Apa ini nggak ada ya? Banyak yang nggak jelasin nih n-nya itu apa? Takutnya saya salah. NFC nggak ada ya ternyata. Nanti kamu bisa cari lah n-nya itu apa ini. Saya nggak yakin ini normal. Nanti kamu bisa cari. Jadi nanti kamu bisa cari kepanjangan dari n-nya itu depannya apa. Saya sampai sekarang belum tahu. Rumusnya banyak ya. Tapi nggak dijelasin n-nya itu kepanjangan dari apa. Ini tidak ada n-nya kepanjangannya dari apa. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk rumusnya.
Mungkin nanti kalau pakai bahan. Yang rumus yang pertama mencari NFC ini adalah NC dibagi IC. C dibagi IC. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus caranya bagaimana? Caranya adalah bagi dulu yang tadi mana yang bobotnya. Nah ini bobotnya boleh sesuaikan aja dengan yang ada di perusahaan, bisa 70-30 boleh ya, 50-50 juga boleh sebetulnya, nggak jadi masalah. 50-50. Yang penting jangan lebih dari 100 ya. Jadi 60 dengan 40 ini kalau dijumlahkan harus 100. 60 tambah 40 kan 100. 70 dengan 30 juga 100 atau 50 oke, nggak jadi masalah ya. Tapi untuk kasus yang ini anggaplah 60 50 atau 55 dengan 45 juga boleh. Tapi untuk kasus di kita ini 60-40 aja. Oke, rumusnya adalah menggunakan rumus NFC ini, yang N-nya saya belum ketahui, yaitu rumusnya sama dengan ya, kemudian kurung buka, kemudian yang ini komitmen nih, komitmennya Ardi ya, kemudian ditambahkan. Jadi kalau namanya sigma ini ya, sigma kayak gini. Jadi kalau kamu lihat di sini, ini gambar sigma itu pasti jumlah ya artinya. Kalau sigma itu berarti jumlah. Harus dipahami ini ya. Kalau sigma saya ulangi harus jumlah. Seperti itu ya. Jadi saya ulangi di sini 74 itu komitmennya Ardi ditambah dengan prestasinya Ardi, ditambah lagi dengan loyalitasnya Ardi, kemudian dihitung rata-ratanya, jadi dibagi dengan 3 kayak gitu ya. Oke, lanjut Benny, sama dengan dalam kurung Benny ya, komitmennya Benny ditambah dengan prestasinya Benny, ditambah lagi dengan loyalitasnya Benny, dibagi dengan 3. Oke, seperti itu. Kemudian Cecep terakhir, sama ya, kurung buka, komitmennya Cecep ditambah dengan prestasinya Cecep, ditambah dengan loyalitasnya Cecep, dibagi dengan 3. Nah ini sebetulnya sama dengan menghitung rata-rata ya. Oke, seperti itu ya. Ini belum dihitung dengan 60%-nya ya, nanti perhitungan persennya nanti. Oke, kemudian yang secondary ya, secondary factor. N-nya nanti dicari sendiri, saya nggak tahu ini kepanjangannya apa N-nya. Kemudian berikutnya sama rumusnya, yaitu disiplinnya Ardi, berarti yang ini disiplinnya Ardi. Disiplinnya Ardi ditambah dengan kreativitasnya Ardi. Nah ini kurung tutup, jangan dibagi 3 lagi ya, karena ini cuma 2 nih, cuma 2 ini. Jadi ini dibaginya adalah dibagi 2. Oke, lanjut kurung buka ya. Disiplinnya Benny ditambah dengan kreativitasnya Benny dibagi dengan 2. Lanjut, kemudian sekarang yang terakhir Cecep ya, disiplinnya Cecep ditambah dengan kreativitasnya Cecep bagi dengan 2. Oke, ini adalah nilai yang sudah dilihat dari core factor dan secondary factor dari 5 kriteria. Hati-hati, ini selalu dibagi 2 kali. Ini selalu ya, ini dipakai juga nih untuk CPNS kayak gini, yang masuk UHO yang pernah saya lihat ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah ini baru terakhir itu adalah menghitung nilai total. Menghitung nilai total, rumusnya sama ya, menghitung nilai total, yaitu tinggal dijumlahkan ini dengan ini, tapi dikalikan dulu ya.
Jadi yang ini dikalikan dengan 60%, kemudian yang ini dikalikan dengan 40%, kemudian dijumlahkan. Ya, jadi nilainya jadi menyatu. Ya. Oke, jadi nilai persentase ini sesuaikan aja ya dengan di keadaan di organisasinya. Ya, disesuaikan. Oke, kita mulai. Caranya dengan rumus ini hampir sama. Jadi rumusnya adalah sama dengan, ya. Kemudian langsung aja tulis 60%, kayak gitu. Nah, dikali kan bintang ya, dikali dengan faktor yang punya arti. Oke, kemudian ditambah dari faktor ya, punya arti. Sorry, 40% saya lupa. 40% punyanya dikali dengan dari faktor punyanya arti. Nah ini, jadi saya ulangi ya. Yang ini 60%-nya tetap ditulis ya kayak tadi. 60% gitu. Dikali dengan nilai core faktornya punya arti, yang ini berarti. Ditambah sekarang rumusnya kan yang ini nih 40, berarti yang tadi ini 60, berarti yang core faktor ya. Kemudian 40% ya, dikali dengan dari faktornya punyanya arti. Oke, jadi nilainya seperti itu. Lanjut. Kita mulai lagi. Beni ya. Beni menggunakan rumus yang sama, berarti 60%. Ditulis 60%. Dikali dengan NFC-nya punya Beni, berarti yang ini. Kemudian ditambah dengan 40%-nya, 40% punyanya si Beni yang secondary faktornya yang ini. Oh, sorry. Missing operator. Ini harusnya dijumlahkan dulu. Saya ulangi lagi lah supaya jangan salah. Sama dengan kurung buka 60%. Punyanya Beni, berarti yang core faktornya berarti yang ini ya. Lupa operasinya. Ulangi lagi, lupa terus ya. Kurung buka 60% dikali ya. Nah ini operator kalinya lupa terus. Kali punya core faktornya punya Beni. Nah ini. Kemudian ditambah dengan 40%. Ya. Dikali. Nah ini kalinya juga jangan sampai lupa nih. Kayak tadi sering lupa. Dikalikan dengan dari faktornya punya Beni. Oke, seperti itu. Lanjut. Sekarang Cecep ya. 60% Cecep untuk nilai core faktor ya, Cecep. Berarti ini harus dikalikan dulu. Kalau nggak dikalikan error kayak tadi. Ini. Kemudian ditambah dengan 40%. Dikalikan dengan secondary faktornya punya Cecep. Oke, nah ini kita bisa lihat ya. Jadi emang core faktor ini menentukan ya kalau kalian lihat di sini.
Ini core faktor sangat menentukan. Tapi secondary faktor, contoh ini si Benny core faktornya 4,5. Tapi yang Cecep secondary faktornya yang tinggi. Nah, ini tidak begitu berpengaruh ya. Padahal emang yang paling bobotnya tertinggi itu core faktor karena dia bobotnya 60%. Jadi bisa aja 75, 25 lah gitu. Wah, udah habis itu. 25 ya. Nah, inilah jadi akhirnya dari perhitungan ini kita bisa lihat nilai tertingginya itu adalah si RD ya. Ya, nilai totalnya ini. NT itu nilai total. N itu mungkin nilai ya. Ya agak rancu ya kalau N itu jadikan nilai. NFC nilai core faktor. Nah, ya mungkin N-nya itu nilai artinya nilai rata-rata. Nah, ya nilai rata-rata core faktor. Nah. Oke, seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Ini adalah metode yang keempat ya. Jadi ini masih sederhana, menurut saya nggak begitu sulit ya. Jadi nanti kalau ujian itu paling kalian hanya menghitung yang tadi, mulainya mungkin dari sini, menghitung nilai gapnya, tinggal dikurang-kurangi, kemudian dipetakan. Nah ini pemetaan atau dikonversi ke nilai gap. Hitungannya sederhana ini, jadi nggak ribet. Ini kayak menghitung ujian aja ini, ya kan gitu. Kalau saya ujian nilai final itu kan biasanya saya yang merekap ya dengan dosen kedua gitu. Jadi kalau saya yang merekap biasanya bobot nilai final itu biasanya lebih besar gitu ujian final itu, daripada nilai mid test dengan nilai tugas. Nah itu biasanya dijadikan acuan. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, saya cukupkan aja ya materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya nanti kalau ujian terus bisa ya. Makanya nanti kalau ujian bawa laptop, nanti saya bagikan lagi ini yang terakhir. Berikan referensi buat kalian. Kemudian jangan lupa ini kalau ujian paling saya tambahkannya cuma ini aja. Yang ininya biasanya sama ya. Paling ininya aja ditambahkan nih, kriterianya dengan alternatifnya. Itu aja paling kalau ujian ya. Jadi nggak usah terkejut kalau ujian nanti. Soalnya semua masalahnya. Nanti kamu makanya upayakan bawa laptop nanti ujian. Jadi kamu hanya masukkan nilainya aja, ya. Setelah dimasukkan nilainya, kemudian nanti kamu tinggal lakukan perhitungan, kemudian nanti tulis lagi gitu kan. Kalau pakai ujiannya pakai Excel, cepat selesai. Oke, silakan.